Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini. Kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Matius 25 ayat 34 sampai 36. Firman Tuhan mengatakan, "Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, 'Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku.'" Kalau ditawarkan pada seseorang untuk melayani Tuhan, seringkali yang ada gambaran adalah pelayanan itu menyanyi, bermain musik, atau berkhotbah. Tidak heran ketika seseorang diminta untuk melayani, langsung berkata, "Tidak mau," atau "tidak bisa." Padahal firman Tuhan berkata, kita bisa melayani Tuhan dengan memberi makan, memberi minum, memberi tumpangan, memberi pakaian, atau membesuk yang sakit dan mengunjungi orang dalam penjara. Satu kali pada pertengahan tahun 2017, saya dihubungi oleh seseorang yang bernama Sarjito. Bapak Sarjito ini SMS saya untuk didoakan supaya kontrak rumah yang ditempati istrinya boleh diperpanjang, supaya tuan rumahnya boleh memperpanjang kontrak rumah yang ditempati oleh istri dan anaknya. Dia tidak bisa membantu banyak karena dia sedang berada dalam penjara. Saat itu dia mengatakan ada di penjara Kota Madiun. Saya sempat heran mengapa kok dari penjara masih bisa SMS. Tapi kami tetap respon dengan mendukung doa. Sampai 2-3 kali beliau SMS kami untuk didukung doa di waktu-waktu yang berikutnya. Satu kali pada bulan Juli 2017, beliau SMS minta dikunjungi untuk dibawakan sabun cair dan celana pendek bekas. Saya pun segera mengatur waktu untuk ke Kota Madiun dan mengunjungi dia di penjara. Sementara saya sendiri tinggal di Kota Surabaya. Perlu waktu sekitar beberapa jam sampai di Kota Madiun. Satu hari sebelum hari yang disepakati, dia sempat berkata supaya tidak usah dibawakan sabun cair, oleh karena pemeriksaannya akan terlalu ketat. Dia hanya minta supaya dibawakan celana pendek bekas, karena dia tidak punya. Pagi hari jam 8 saya berangkat menuju ke penjara Madiun. Saya sempatkan dulu untuk belanja di pasar besar Kota Madiun. Saya belanja 2 celana pendek. Seingat saya, harganya satu potong celana pendek 30.000. Tapi karena beli 2, saya diberi harga 55.000 oleh penjualnya. Setelah beres, saya pun melanjutkan perjalanan menuju Lembaga Pemasyarakatan Kota Madiun. Saya menuju pos daftar kunjungan. Saat itu saya sampaikan pada penjaga, saya mengunjungi Bapak Sarjito dari Solo. Saya tidak tahu bagaimana bentuk wajah dan rupanya, sehingga ketika ditunjukkan fotonya, saya hanya berkata ya saja. Perlu diketahui saat kita melapor ke pos kunjungan jaga, ada database di komputer. Database itu memuat profil orang yang kita kunjungi. Saya juga diminta untuk menulis data diri saya serta hubungan dengan orang yang saya kunjungi. Saya bukan saudara, bukan keluarga. Saya tidak mungkin berbohong. Saya tuliskan kalau saya dari pelayanan doa. Setelah melewati pos kunjungan, saya masuk ke pemeriksaan 1 di dalam ruangan besar. Saya harus meninggalkan HP. Saya memakai tanda pengenal sebagai tamu. Selanjutnya di pemeriksaan 2, saya menuju ke ruangan yang terdiri dari 5-6 orang. Di situ barang bawaan diperiksa. Kalau orang membawa makanan minuman akan diperiksa dengan detail. Beruntung saya tidak jadi membawa sabun cair, karena sabun cair itu harus dipindahkan ke tempat plastik untuk melihat isi sesungguhnya.
apakah tidak ada isi yang lain selain sabun cair. Oleh karena saya hanya membawa tas plastik hitam yang berisi celana pendek, maka saya segera dipersilakan masuk. Di ruang kunjungan saya juga tidak yakin yang mana orangnya. Begitu banyak orang yang berkunjung, begitu banyak tahanan yang ada di situ. Tapi satu kali ada satu orang yang berjalan sambil menoleh ke sana kemari. Dalam hati saya, Roh Kudus berkata, itu orangnya. Saya hampiri bapak itu, saya sapa. Anda Bapak Sarjito ya? Dia pun membenarkan diri. Kami ngobrol di salah satu sudut area kunjungan, karena tidak ada tempat duduk lagi, sudah penuh. Dia bercerita bahwa dia adalah narapidana narkoba tapi salah sasaran. Profesinya sebagai sopir bayaran. Satu kali ada yang minta diantar dari kota Solo ke kota Magetan. Saat itu dia tidak menduga kalau ternyata perjalanannya ke Magetan mengunjungi pengedar narkoba. Tamu atau orang yang dia antar ternyata mau beli narkoba. Singkat cerita, terjadi penggerebekan oleh polisi di rumah yang dikunjungi. Tidak diduga, ditemukan narkoba di mobilnya. Dia dijebak oleh tamunya, tapi karena ada barang bukti, dia pun ditangkap oleh polisi. Kemudian di penjara Magetan, kemudian dipindahkan ke penjara Madiun. Saya menguatkan mendoakan Bapak Sarjito ini. Saya pun menyerahkan 2 celana pendek yang saya beli. Bapak ini juga sharing tentang biaya sekolah anaknya. Saya menjanjikan untuk bantu sedikit biaya bagi anaknya. Besoknya saya transfer ke rekening istrinya. Saya ingat waktu itu saya cuma bisa transfer 100 ribu. Setidaknya bisa membantu, meringankan untuk biaya 2 anaknya yang bersekolah. Oleh karena waktu berkunjung tidak lama, kami pun berpisah. Hanya sekitar 15 menit saja saya mengunjungi Bapak Sarjito ini, dan saya mengakhiri dengan berdoa. Bapak Sarjito bahagia ada yang mengunjungi. Keluarganya pun tidak ada yang pernah mengunjungi karena pertimbangan biaya. Saya bersyukur hari itu ada pengalaman pelayanan baru yang Tuhan percayakan. Kalau melayani hanya seputar khotbah, nyanyi, main musik, nari, main tamborin, dan pelayanan mimbar lain, tentu tidak semua bisa. Tapi sebenarnya bukankah ladang pelayanan ini luas? Ada banyak yang bisa dilakukan. Saya melayani kunjungan bukan pada orang yang saya kenal, bukan jemaat gereja atau persekutuan doa yang saya pimpin. Kalau melayani nunggu masalah beres, kita tidak akan pernah melayani. Kalau melayani nunggu punya uang, saya tidak akan berangkat, uang saya pas-pasan. Mari kita melayani, karena kita mau membalas kebaikan Tuhan bagi kita. Saya yakin Tuhan pun akan memberikan berkat-Nya untuk kita. Karena ketika kita melayani orang lain, tanpa kita sadari, kita sedang melayani Tuhan sendiri. Mari kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang kami terima, penguatan yang kami terima, bahwa kami harus melayani Engkau. Betapa kami rindu memberi yang terbaik dari hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Ajari kami Tuhan untuk mau melangkah melayani-Mu. Sekalipun masalah yang kami hadapi belum beres, sekalipun situasi yang kami hadapi belum berubah, kami mau berangkat, kami mau belajar, kami mau melangkah melayani Tuhan. Melalui apa yang Tuhan percayakan pada kami, melalui hidup kami yang ada ini ya Tuhan. Sebab hidup kami ini milik-Mu dan kami tidak mau menyanyiakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya hati hamba sebagai seorang yang mau melayani itu ada ya Tuhan pada setiap anak-anak-Mu yang mendengar rekaman ini. Dan kami tidak perlu banyak pertimbangan. Kami mau melangkah untuk melayani Tuhan dalam kapasitas apapun yang Tuhan berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu, kebaikan-Mu dinyatakan atas setiap anak-anak-Mu sepanjang hari ini sampai nanti malam dan sepanjang umur hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjadi seorang yang bersedia untuk melayani Tuhan. Salam dari saya Oki Raharjo dari Mispa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.